Sapa Indonesia Pagi Spesial Imlek kembali hadir untuk Anda Saudara. KBRI Kuala Lumpur sudah menemui korban penembakan pekerja migran Indonesia oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM di perairan Tanjung Ru. Informasi yang dihimpun Kompas TV, KBRI Kuala Lumpur sudah menemui para korban luka yang tengah dirawat di rumah sakit pada Selasa sore. 4 pekerja migran Indonesia yang terluka akibat penembakan sudah dalam keadaan kondisi stabil. Seluruh korban dikirim ke 2 rumah sakit berbeda di Malaysia. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Riau, Foni Wahyu Kurniawan menyebut korban yang meninggal dalam insiden penembakan oleh polisi maritim Malaysia merupakan warga berasal dari Provinsi Riau. Hingga saat ini BP3MI Riau masih menunggu proses pemulangan jenazah. Menurut Fani, secara prosedur jenazah akan dikirim ke daerah asal 2 hingga 3 hari setelah selesai menjalani proses otopsi di Malaysia. Saya terjadi aksi yang tidak manusiawi oleh teman-teman APPM. Ya, mungkin secara kronologis detailnya kita belum tahu kenapa terjadi penembakan tersebut, tapi bisa dipastikan bahwa terjadi korban ada 5 orang dalam insiden tersebut. Di antaranya 1 korban itu dinyatakan meninggal dunia, berinisial B, dan memang wilayahnya dari daerah Riau. Tapi untuk detailnya kita masih menunggu kabar dari teman-teman perwakilan terkait dengan data korban tersebut. Sementara itu, PJ Bupati Pidijaya Tengku Ahmad Dadek memastikan korban penembakan di Malaysia atas nama Andri Ramadana merupakan warga Pidijaya. Informasi dari keluarga korban, Andri dalam kondisi selamat. Menurut keterangan keluarga korban, Andri hanya terkena serpihan peluru di bagian tangan sebelah kanan. Kini, Andri masih berada di Malaysia. Benar bahwa masyarakat kami ya yang bernama Andrian, yang beliau itu berasal dari Kampung Kedai di Pantai Raja, Kabupaten Pidijaya, mengalami penembakan dari pihak Marine yang ada di Malaysia, tapi yang bersangkutan dalam keadaan selamat. Hanya kena serpihan peluru di tangan sebelah kanan kalau tidak salah saya. Dan untuk informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Ferry Irawan di Selangor, Malaysia, dan jurnalis Kompas TV Citra Indriani di Pekanbaru, Riau. Kita ke Ferry terlebih dahulu. Selamat pagi, Ferry. Apakah hari ini pemerintah Indonesia akan meminta keterangan dari para korban penembakan? Ya, Ongko dan juga saudara, selamat pagi. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI yang ada di Malaysia memang sejatinya akan menemui para korban penembakan ini hari ini. Namun pertemuan sudah dipercepat, atau dengan kata lain pertemuan ini sudah dilakukan pada sore kemarin. Dan dari pertemuan kemarin ini pemerintah Republik Indonesia berhasil mengidentifikasi 2 dari 4 korban yang sampai dengan saat ini masih menjalani perawatan. Hal ini disampaikan Yuda Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang kami hubungi pagi tadi melalui pesan WhatsApp. Yuda menyebut jika kedua korban yang berhasil diidentifikasi berinisial AA dan juga MZ, keduanya merupakan warga Provinsi Riau dan saat ini kondisinya dalam keadaan stabil. Berbeda dengan 2 korban lainnya yang belum bisa dimintai keterangan karena baru selesai menjalani operasi. Lalu kemudian apa hasil pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan para korban selamat dalam peristiwa ini? Yuda menyebut jika hasil keterangan dari kedua korban yang sudah berhasil dimintai keterangan, keduanya menyangkal semua tuduhan yang sebelumnya disampaikan oleh pemerintah Malaysia. Keduanya membantah mereka melakukan penyerangan apalagi menggunakan senjata tajam seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun tentunya hal ini masih harus dikonfirmasi ulang, masih harus menunggu keadaan kedua korban lainnya yang belum bisa dimintai keterangan, harus diproses ulang tentunya apakah keterangan kedua korban yang sudah
berhasil diminta keterangan sama dengan kedua korban yang belum bisa dimintai keterangan. Tentunya ini yang juga masih kita tunggu kita bersama. Dan selain itu pemerintah Republik Indonesia ini juga telah mengirimkan nota diplomatik untuk meminta pemerintah Malaysia agar mengusut kasus ini secara terang benderang. Apakah memang ada dugaan menggunakan kekuatan berlebih hingga menyebabkan satu warga negara Indonesia meninggal dunia. Masih proses identifikasi berjalan dan kondisi dua korban sekarang sudah stabil. Lantas bagaimana rencana pemulangan para korban, Ferry? Ya, yang sudah dapat dipastikan untuk pemulangan korban adalah korban meninggal dunia berinisial B yang merupakan warga Provinsi Riau. Rencananya korban ini akan dipulangkan hari ini, tepatnya pada sore nanti pukul 15:40 waktu Malaysia menggunakan pesawat udara, dan dijadwalkan akan tiba di Pekanbaru pada pukul 15:35 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah tiba di Pekanbaru, nantinya korban ini akan dibawa ke kampung halamannya yang ada di Pulau Rupat menggunakan perjalanan darat. Tentunya ini juga masih akan kita nantikan apakah memang semuanya terjadwal sesuai dengan yang sudah dijadwalkan sebelumnya, karena situasi di sini masih terus berubah-ubah. Kita sama-sama menunggu apakah memang pemulangan ini jadi dilakukan hari ini atau justru ada perubahan lainnya. Namun sejauh ini informasi yang kami peroleh dari Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri ini Yuda Nugraha memastikan jika pemulangan korban meninggal dunia dalam insiden penembakan terhadap warga negara Indonesia oleh APNN dijadwalkan akan dilakukan pada sore hari ini, Pak. Oke, untuk korban meninggal dunia sudah dijadwalkan untuk pemulangannya dari Ferry di Selangor, Malaysia. Kita ke Pekanbaru Riau. Citra, selamat pagi. Kalau di Pekanbaru update seperti apa? Bagaimana proses pemulangan jenazah WNI dari Malaysia ke Pulau Rupat? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Memang rencananya hari ini jenazah satu korban yang meninggal atas nama Basri akan dipulangkan ke Kepulauan Rupat, dan nantinya jenazah Basri akan tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk proses pemulangan sendiri nanti akan langsung diberangkatkan melalui jalur darat menuju Kota Dumai dengan jarak tempuh perjalanan sekitar 3 jam. Kemudian dilanjutkan perjalanan menggunakan jalur laut sekitar 45 menit, dan sampai di Kepulauan Rupat sendiri nanti untuk sampai ke rumah duka itu memakan waktu sekitar 90 menit dengan menempuh jalur darat. Dan rencananya memang korban atas nama Basri ini akan dimakamkan di tanah kelahirannya, tepatnya di Kelurahan Terkul, Kabupaten Bengkalis. Dan pihak keluarga saat ini memang sudah berkumpul untuk menyambut kedatangan jenazah korban ini, Okta. Baik, lantas koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat seperti apa, Citra? Ya, koordinasi yang dilakukan pihak pemerintah hingga saat ini memang pemerintah telah melakukan identifikasi serta untuk mendapatkan data korban sendiri yang berasal dari Riau, dan setelah mendapatkan data tersebut pihak pemerintah juga telah melakukan proses pemulangan yang rencananya hari ini akan dilakukan. Dan nantinya sendiri pihak dari korban sendiri akan didampingi hingga sampai ke Kepulauan Rupat itu oleh Brigjen Polisi Dayan Victor Immanuel Blegur selaku Sekretaris Ditjen Perlindungan KP2MI, serta Hadi Wahyu Ningrum selaku Direktur Reintegrasi dan Penguat Keluarga KP2MI, dan juga Yuda Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri. Dan mereka nantinya akan mendampingi jenazah korban sampai ke tempat pemakaman dari korban sendiri, Okta. Oke, koordinasi dan juga pendampingan nantinya akan dilakukan hingga ke Pulau Rupat dalam rangka pemulangan jenazah WNI dari Malaysia. Terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Citra Indriani melaporkan dari Pekanbaru Riau, dan sebelumnya ada Ferry Irawan melaporkan dari Selangor, Malaysia.